Hai Andika, guys di sini biasanya untuk HP kelas entry level dan juga mid range itu desainnya gampang ketebak atau istilahnya anti mainstream lah. Cuman di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah HP entry level yang desainnya itu stylish, kameranya pun juga lumayan. Dan perkenalkan ini adalah Realme C35. Cuman biar videonya nggak membosankan, kita tes aja dia langsung di luar. Jadi biasanya tiap brand itu memiliki tagline dan juga slogan yang berbeda-beda. Contohnya kayak Realme C35 ini dia memiliki tagline dan juga slogan yang kameranya cakep, desainnya stylish. Dan saya udah bawa dia seharian dan saya setuju dengan desain yang stylish, kameranya bagus di kelasnya, setuju sih ya. Pertama kita bahas dari segi desain dan juga experience ketika dia dipegang ya. Jadi si Realme C35 ini agak berbeda dengan HP kelas entry level lain. Jadi dia memang menggunakan bahan material plastik, tapi perpaduan dengan bahan material yang dinamakan Realme dengan 2D. Jadi dia desainnya ini agak flat di bagian pinggirnya seperti ini. Dan ngomongin desain 2D-nya tadi, Realme bilang kalau di kelas harga entry level 2 jutaan ini jarang smartphone lain yang memiliki desain 2D seperti ini. Tapi emang enak sih ya, kalau misalnya kita pegang itu dia kayak langsung fit dan nyaman. Walaupun emang awal-awal agak kerasa sedikit lancip, jadi kita bakalan butuh waktu sekitar adaptasi itu 4-5 jam aja, tapi setelah itu bakalan kerasa nyaman. Kenapa dia nyaman? Karena form factornya juga tipis untuk kelas harganya. Jadi form factor atau ketebalannya ini hanya sekitar 8,1 mm dan untuk bobotnya nggak sampai 190 gram. Terus untuk bagian belakangnya ini, Realme menyebut desainnya dengan dynamic glowing design. Jadi kalau misalkan agak siang, cahayanya cukup, itu nggak terlalu gelap. Cuman kalau udah agak-agak malam seperti ini, gelapnya itu lebih gelap. Dan finishingnya ini memang bukan kaca, tapi Realme bilang kalau ini adalah glass like. Jadi kayak ya mirip kaca lah, terlihat kaca. Cuman kalau kita pegang seperti ini ya feel kacanya nggak ada. Ini plastik aja yang memang dimiripin kaca. Yang secara look memang terlihat kayak HP flagship. Cuman kekurangannya karena tangan saya ini cepet banget basah. Jadi kalau kalian lihat ya, itu udah nempel banget dengan fingerprint. Sekarang kita cobain untuk kameranya. Karena untuk main kameranya ini untuk sebuah HP entry level resolusinya gede banget, 50 megapiksel. Dan kalau kalian lihat di situ udah ada hotel. Jadi ini sekarang kita lagi ada di Kayu Tangan ya. Ini kayak semacam Jogjanya Malang gitulah. Jadi kalau malam ya rame banget seperti ini. Walaupun memang nggak sebagus Jogja sih ya, harus diakui. Cuman ya nggak apa-apa lah. Jadi untuk UI kameranya seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau zoom ya di zoomnya seperti ini. Itu cuman bisa sampai 4 kali. Dan saya mau coba tes untuk tulisan Wish Prime ya, hotel yang ada di situ. Apakah dia tertangkap dengan baik? Jadi dia ini nggak ada pilihan lensa untuk kita bisa langsung pindah kayak ke ultra wide atau wide. Tapi kalau misalkan kita mau ganti ke pro atau makro, bisa kita di menu more ini terus kita pilih makro. Dan kalau misalkan mau pakai high resolution 50 megapiksel bisa pencet yang ini. Tapi saya penasaran dengan Night Pro-nya ini kira-kira seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan kita foto di kondisi low light. Untuk image prosesinya lumayan lama, coba ya sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 detik. Kira-kira 8 detik, tapi hasilnya, wah kalau di layarnya ini sih cukup oke untuk sebuah HP 2 jutaan. Tapi nanti kita lihat. Dan kira-kira seperti ini hasilnya kalau misalkan saya pakai fitur Night Pro Mode-nya. Untuk hasilnya sih menurut saya untuk sekelas harga entry level, kualitas low light-nya ini masih cukup oke dibandingkan dengan HP 2 jutaan lainnya. Seperti yang kalian lihat di sini, walaupun memang ada beberapa tekstur atau detail yang hilang. Jadi kayak beberapa langit itu ada sedikit noise-nya, awannya juga nggak terlalu terlihat. Cuman kalau misalkan objeknya deket seperti ini, menurut saya masih oke lah ya dengan kamera 50 megapikselnya ini. Terus untuk detail-detail yang ada di bangunan itu juga agak hilang. Tapi untuk warna yang ditangkap menurut saya masih cukup oke di kelas harganya. Jadi warna orange dari rambu jalan ini juga terlihat lebih pop up. Terus juga ada kecap. Di sini saya juga foto kecap. Kalau kalian lihat kecapnya juga masih terlihat seger. Terus ini adalah hasil saya foto-foto bersama Realme C35 ketika tadi juga cari takjil ya di Suhat. Buat yang orang Malang pasti juga tahu di mana itu Suhat. Terus saya juga sempat foto di dashboard mobil dengan kondisi bergerak. Fokusnya pun juga lumayan bagus. Objek dekat pun kalau kalian lihat blurry-nya juga pas untuk sebuah HP entry level. Terus XDR-nya sih nggak terlalu gimana-gimana gitu, cuman ya
awannya masih cukup terlihat dikit lah. Dan tadi ketika di mobil saya juga sempat coba untuk kamera belakangnya di resolusi 1080p 30 fps. Cuman kalau dibilang stabil enggak sih ya. Seperti yang kalian lihat di sini dia itu kayak agak naik turun, jadi kayak ada gempa gitu kalau misalkan kita video di dalam mobil. Kemudian untuk resolusi kameranya dia ada 8 megapiksel dengan AI selfie kamera. Dan kalau untuk hasilnya seperti yang kalian lihat di sini untuk sebuah HP entry level, menurut saya untuk selfie kameranya juga masih oke ya. Buat yang suka wajahnya terlihat lebih bagus tanpa harus skincarean, filter beauty-nya ini seperti yang kalian lihat ya, wajah saya itu langsung kayak mulus gitu tanpa harus saya antri di skincare dan juga sakit-sakitan di skincare. Sekarang kita coba sambil mungkin jalan-jalan lah ya. Nah. Tapi karena dia ringan, terus nggak ada noise-nya, jadi kalau misalkan saya jalan terus dia tuh agak-agak shaky gimana gitu. Kalau untuk kualitas low light-nya Realme C35 ini ternyata untuk kamera depannya masih oke banget ya untuk harga 2 jutaan. Cuman untuk mic-nya saya entah kalian bisa dengar atau enggak, cuman cara ini lagi rame banget. Jadi ya semoga aja bisa kedengerin. Dan biasanya untuk HP-HP yang entry level yang harganya di atas 2 juta dikit di bawah 3 juta itu kayak dikasih chipset yang entry level juga. Cuman untuk si Realme C35 ini enggak. Jadi dia lebih tinggi ketimbang yang kita bahas kemarin Realme C31. Jadi untuk C35 ini dia pakai si Uni SoC T616. Kalau si Realme C31 kemarin kan dia pakai T612. Jadi T616 ini merupakan prosesor octa-core dengan teknologi 12 nanometer yang memiliki clock speed-nya itu sampai 2 GHz. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan GPU ARM Mali G57. Terus kalau untuk hasil tes sintetis dan juga gamenya kemarin di studio udah kita tes. Jadi kalian bisa langsung lihat aja B-roll yang satu ini. Jadi untuk Antutu versi 9-nya Realme C35 dengan Uni SoC T616-nya dapat skor itu sekitar 230 ribuan. Terus untuk Geekbench 5-nya bisa kalian lihat di sini multi-core-nya itu 1352, terus single core-nya sekitar 300. Dan untuk CPU throttle test-nya saya tes selama 30 menit seperti yang kalian lihat di sini, grafiknya juga lempeng-lempeng aja, nggak pernah throttle. Dan untuk skor 3D Mark-nya kalian juga bisa langsung lihat aja di sini. Kalau untuk performa gamingnya ya asalkan gamenya nggak berat-berat, contohnya kayak PUBG dia dapat settingan smooth high dan seperti yang kalian lihat di grafik bawahnya dia bisa stabil di kisaran 30 fps. Cuman kalau gamenya udah lumayan berat kayak Genshin Impact, apalagi ini Genshin Impact-nya saya setting di medium seperti yang kalian lihat, grafiknya dia itu ada di kisaran 20 fps. Jadi kalau misalkan kalian memaksa pengen main Genshin Impact dengan Realme C35 ini, saran saya sih turunkan resolusinya dan juga grafiknya ke rata kiri low. Walaupun itu mungkin ya mata kalian harus agak melotot-melotot karena agak-agak pixelated jadinya. Dan biasanya ya kalau misalkan HP itu udah masuk kelas entry level, pikiran kita itu pasti entry level. Ya pasti dibagus-bagusin aja dari segi desain dan form factor aja. Cuman secara build quality enggak. Wah, salah ya. Sama seperti di Realme C31 kemarin, si C35 ini juga sudah memiliki sertifikasi TÜV Rheinland untuk ketahanan siklus tahunan smartphone selama 3 tahun. Jadi kalau misalkan HP ini kalian pakai sekitar 3 tahun, seharusnya nggak ada masalah karena sudah ada sertifikasi TÜV Rheinland. Cuman untuk ngebuktiinnya ya agak susah ya, karena kita harus pakai HP ini ya sekitar 3 tahun dulu, baru kita bisa tahu dia awet atau enggak. Mungkin 3 tahun lagi, jadi 2025 kita akan review ulang. Dan ini emang bagus ya, jadi kalau kalian lihat untuk sebuah 2 jutaan sih, kayak harganya itu kayak 3 jutaan ke atas. Sekarang kita bahas bagian layarnya ya. Jadi brightness-nya ini udah yang paling terang. Kalau misalkan like seperti ini sih, ini terlalu terang. Jadi kita bisa turunkan lagi untuk brightness-nya. Dan untuk kelas HP entry level, dia udah punya resolusi di Full HD+. Dan ini satu-satunya atau pertama kalinya C-series yang pakai resolusi Full HD+. Karena biasanya HD+ atau Full HD. Full HD+ baru pertama kali di C35 ini. Terus untuk screen to body ratio-nya untuk sekelas entry level juga udah lumayan lega dengan 90,7% screen to body ratio. Dan sekarang itu jam 8 malam ya, jadi 19.50 dan baterainya ini sisa sekitar 52%. Itu pun kita pakai secara terus-menerus ya. Jadi saya pakai untuk kamera, saya pakai terus lah dari awal kita berangkat sampai sekarang jam 8 malam. Jadi dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Sisa 52%. Jadi kalau kalian tanya apakah baterainya awet, ya awet ya. Karena dia menggunakan chipset yang memang hemat daya, nggak terlalu full power dengan Uni SoC T616-nya. Dan kapasitas baterainya juga gede dengan 5000 mAh. Terus kalau untuk waktu pengecasannya dia lebih kenceng walaupun nggak bisa dibilang fast charging juga karena dia support fast chargingnya 18 watt.
dan dia udah pakai port USB-C, nggak seperti Realme C31 kemarin yang masih pakai micro USB. Terus untuk penyimpanannya dia juga lumayan gede dengan 128 GB, untuk RAM-nya 4 GB. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa 128 GB kurang, tenang aja karena dia masih bisa di-expand lagi untuk storage-nya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video seharian bersama Realme C35 kali ini. Kesimpulannya untuk sekelas, jujur saya belum tahu harga tepatnya berapa sih ya. Tapi kalau Realme bilang sih bakalan di range harga 2 jutaan. Dan ada 2 SKU untuk varian internal, jadi ada yang 64 GB dan 128 GB. Kesimpulannya, kalau misalkan nanti harganya memang beneran 2 jutaan, menurut saya Realme udah bisa kasih HP entry level yang cukup menonjol dibandingkan brand lain atau kompetitor. Pertama, dia memiliki dimensi yang cukup tipis dengan 8,1 mm, terus juga bahan materialnya ini bukan bahan material yang biasanya ada di HP entry level dengan 2D desainnya. Perpaduan antara plastik dan juga bahan 2D-nya ini benar-benar enak kalau misalkan kita genggam dengan satu tangan. Bobotnya pun juga sekitar 180 gram, nggak terlalu berat. Terus kalau desain bagian belakangnya ini saya juga suka karena stylish, walaupun memang harus saya kasih case ya, karena untuk tangan saya ini cepet banget basah, jadi dia gampang nempel dengan fingerprint. Terus untuk kameranya di harga segini menurut saya juga udah oke banget, seperti yang kalian lihat low light-nya tadi. Biasanya HP 2 jutaan itu kalau misalkan cahayanya cukup itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan low light biasanya ya kelihatan banget HP entry level. Tapi untuk main kamera dari Realme C35 yang 50 megapiksel ya, itu enggak. Tapi kalau untuk kamera makro dan juga lensa black and white-nya sih menurut saya masih standarnya HP entry level lah, nggak ada yang spesial. Terus kalau untuk kekurangannya, mode videonya tadi dia nggak bisa 1080p 60 fps, jadi hanya di 30 fps, dan di dalam paket pembeliannya kita nggak dapet case. Oke, jadi cukup segitu aja ya video dari Realme C35 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.